Pernah nggak sih ngerasa gitu? Pas lagi buka aplikasi streaming, direkomendasiin film yang bikin kita mikir, ini aplikasi sebenarnya kenal aku nggak sih? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik rekomendasi-rekomendasi itu. Kita akan lihat gimana sebuah perubahan kecil, yaitu dengan nanya kenapa, bisa bikin saran yang kita dapat jadi jauh lebih pas. Kesel banget kan rasanya? Kita udah luangin waktu, ngeklik play, 2 jam kemudian kita nyesel. Kok bisa-bisanya sih algoritma ini mikir aku bakal suka film ini? Tenang, Anda nggak sendirian. Dan justru dari rasa frustrasi inilah lahir sebuah ide yang cerdas banget. Oke, untuk nemuin solusinya, kita harus jadi detektif dulu nih. Yuk kita selami inti masalahnya. Kenapa sih sistem yang katanya pinter ini sering banget salah tebak? Jawabannya ada di metode klasiknya. Jadi, kebanyakan sistem rekomendasi yang lama itu pakai metode namanya penyaringan kolaboratif. Konsepnya tuh sebenarnya simpel aja. Sistem bakal nyari orang lain yang seleranya mirip sama kamu, kita sebut aja kembaran selera. Terus sistem bakal ngerekomendasiin hal-hal yang mereka suka tapi belum pernah kamu coba. Kedengerannya masuk akal kan? Nah, ini dia nih biang keroknya. Satu rating bintang 5 itu ternyata bisa ambigu banget. Coba bayangin, saya kasih film 5 bintang karena filmnya jelek banget sampai jadi lucu. Sementara kamu kasih 5 bintang buat film yang sama karena menurut kamu itu mahakarya sinematik. Buat sistem, ya 5 bintang tetap 5 bintang. Padahal alasan kita kasih nilai itu beda total. Inilah yang disebut masalah tanpa pembedaan minat. Terus gimana dong cara memperbaikinya? Jawabannya ternyata elegan banget. Kita berhenti nanya apa nilainya dan mulai bertanya kenapa. Yuk kita lihat gimana pergeseran kecil ini bisa mengubah segalanya. Dan ini dia perubahannya yang luar biasa. Di sebelah kiri, kita punya rating 4/5 yang lama. Sebuah angka doang yang nggak punya cerita. Tapi coba lihat ke kanan. Dengan penyaringan multikriteria, kita jadi tahu persis alasannya. Pengguna ini suka banget sama ceritanya, makanya dapat bintang 5, tapi visualnya biasa aja, cuma 2 bintang. Tiba-tiba, mengapa dibalik sebuah rating itu jadi super jelas? Dan ini bukan cuma teori loh, udah banyak layanan yang menerapkan ini. Panduan restoran Zagat misalnya. Nggak cuma nanya restorannya enak nggak, tapi dipecah jadi makanan, dekorasi, sama pelayanan. Detail-detail kayak ginilah yang bikin rekomendasinya jadi terasa lebih personal. Mungkin kedengarannya rumit ya, tapi cara kerjanya gini. Bayangin algoritma ngambil profil selera kamu yang kompleks, terus kayak misahin warna-warna pelangi, profil itu dipecah jadi beberapa profil yang lebih simpel. Satu khusus buat cerita, satu buat visual, dan seterusnya. Ini bikin sistem bisa nemuin kembaran selera yang bener-bener nyambung sama kamu di setiap aspeknya. Tentu aja, ide sebagus ini harus dibuktiin dong. Jadi, para peneliti pun menggelar sebuah pertarungan. Pendekatan multikriteria yang baru ini diadu sama metode klasik yang udah jadul. Kira-kira siapa nih yang bakal jadi pemenangnya? Nah, buat nentuin pemenangnya, mereka pakai ukuran yang namanya Mean Absolute Error atau MAE. Biar gampang, anggap aja ini kayak skor main golf. Makin rendah skornya, berarti makin akurat prediksinya. Simple kan? Ini dia para pesertanya. Di satu sudut ada si penyaringan kolaboratif klasik dengan rating tunggalnya yang simple. Di sudut lain ada 2 penantang baru yang pakai multikriteria. Keduanya punya cara yang sedikit beda buat ngukur kemiripan selera kita. Yuk kita lihat siapa yang paling jago. Oke, ini dia momen yang kita tunggu-tunggu. Mari kita lihat hasilnya. Siap? Pertama, kita lihat dulu skornya si model klasik. Dia dapat skor kesalahan atau MAE sekitar 0,78. Ingat ya, kayak main golf, makin rendah makin bagus. Angka ini jadi patokan kita nih, skor yang harus dikalahkan sama para penantang baru. Dan sekarang, coba lihat apa yang terjadi waktu kita masukin faktor mengapa. Wow, pendekatan multikriteria yang baru ini langsung menghajar skor lama, nurunin angkanya secara drastis sampai sekitar 0,62. Ini bukan perbaikan dikit-dikit ya, ini lompatan besar dalam akurasi. Ini bukti nyata, kalau lebih banyak detail, itu artinya prediksi yang jauh lebih baik. Eits, tapi tunggu dulu. Kan tadi ada 2 penantang baru. Jadi di antara keduanya, model mana yang paling unggul? Dan inilah skor kemenangannya, 0,6229. Hasil yang sangat presisi ini diraih oleh model yang menggunakan jarak multidimensional. Jadi, kenapa model ini yang jadi juaranya? Gampangnya gini,
Model ini nggak cuma nyocokin rating cerita kamu sama orang lain, terus rating visual sama orang lain, tapi dia memetakan keseluruhan profil selera kamu, semua kriteria sekaligus di sebuah ruang imajiner, terus nyari siapa tetangga terdekat kamu di peta selera itu. Ini adalah cara yang jauh lebih holistik buat nemuin kembaran selera kamu yang sesungguhnya. Oke, data dan angka-angka ini keren banget. Tapi, terus ngaruhnya apa buat kita pas lagi buka aplikasi streaming nanti malam? Jadi, poin utamanya cuma satu. Ketika sebuah sistem ngerti alasan kenapa kamu suka sesuatu, entah itu karena ceritanya, visualnya, atau pelayanannya, sistem itu bisa ngasih rekomendasi yang bener-bener klik dan pas buat kamu. Ujung-ujungnya, ini berarti lebih sedikit rasa frustrasi buat kita semua. Artinya, kita nggak perlu lagi buang-buang waktu buat nge-scroll rekomendasi yang ngaco, dan bisa lebih banyak nikmatin film, buku, atau restoran yang rasanya kayak dipilih khusus buat kita. Karena, ya memang seharusnya begitu kan? Ini jadi bikin kita mikir ya, kalau dengan memahami mengapa kita bisa merevolusi cara kita nemuin film, kira-kira di area lain mana lagi ya dalam hidup kita atau dalam teknologi, di mana pertanyaan sederhana mengapa bisa jadi kunci buat perbaikan besar berikutnya?